Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mulai malam hari ini kita akan membahas tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Pembahasan tentang sosok yang paling mulia di alam semesta, manusia yang termulia yang pernah diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini. Tentunya mengenal sirahnya adalah suatu kebanggaan, suatu kenikmatan tersendiri. Apalagi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan surga terbuka pintunya kecuali diketuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum saya menyampaikan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hal yang perlu saya sampaikan bahwasanya tatkala kita membahas tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada asalnya kita akan bersandar kepada hadis-hadis yang sahih saja. Tetapi kalau kita hanya bersandar kepada hadis-hadis yang sahih saja, maka rangkaian sirah itu ada yang terputus, tidak sempurna. Oleh karenanya, dalam rangka melengkapi kekosongan dari rangkaian atau rantai sejarah Nabi SAW, terkadang kita sebutkan hadis-hadis yang lemah, yang terkadang dalam hadis-hadis lemah tersebut ada perincian yang lebih dalam tentang sirah Nabi SAW. Akan tapi tentunya tidak semua hadis-hadis yang lemah, ada persyaratan. Di antaranya hadis-hadis lemah tersebut tidak boleh terlalu lemah, dhaifnya tidak boleh dha'fan syadidan, tidak boleh yang sangat lemah, tapi yang lemahnya tingkat rendah, ya, tidak boleh parah. Yang kedua, hadis-hadis tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga, hadis-hadis tersebut tidak boleh dijadikan sandaran untuk menimbulkan hukum yang baru, apalagi akidah yang baru, ya. Kenapa perlu saya ingatkan hal ini? Karena kita dapati sebagian ahlul bidah dan sebagian orang-orang kafir, mereka mencela Islam dengan melihat hadis-hadis yang lemah tentang sirah, ya. Sebagai contoh, seperti orang-orang Syiah, mereka mencela Sahih Bukhari. Kenapa? Karena kata mereka dalam Sahih Al-Bukhari ada hadis tentang sirah Nabi di mana Nabi hendak membunuh diri suatu hari. Ya, namun hadis tersebut lemah, sehingga dijadikan ini sarana untuk mencela Sahih Al-Bukhari, ya, karena ada hadis yang lemah berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan datang penjelasannya. Demikian juga orang Nasrani, mereka mencela Islam dengan berdalil dengan hadis kisah pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendeta Buhaira. Tetapi ternyata sanad tentang pertemuan Nabi dengan pendeta Buhaira ada permasalahan, ya, sehingga didhaifkan oleh banyak ulama, ya. Karenanya tatkala kita menyampaikan sirah Nabi, kita akan menyebutkan hadis-hadis yang sahih. Kalau ada hadis yang dhaif, kita isyaratkan bahwa hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Dan memang para ulama kalau untuk masalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak terlalu ketat dalam masalah kriteria hadisnya. Saya bacakan perkataan Al-Imam Ahmad, ya, di mana beliau pernah menyampaikan demikian juga para ulama yang lain, ya. Imam Ahmad berkata, "Idza rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil halal wal haram was sunani wal ahkami tashaddadna fil asanid." Kalau kami meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang berkaitan tentang halal dan haram, tentang hukum, tentang sunan dan ahkam, tentang hukum-hukum, tashaddadna fil asanid, maka kami kenceng dalam mengkritiki sanad, ya. Karena ini berkaitan dengan hukum baru, ya, masalah fikih, maka kita kenceng dalam masalah sanad. Wa idza rawaina 'ainin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadail a'mal wa ma la yad'u hukman wa la ya'rifu wa la yarfa'uhu tasahalna fil asanid. Tapi kalau kita meriwayatkan hadis ternyata hanya berkaitan dengan keutamaan amal saleh, amal salehnya sudah ada, cuma berkaitan dengan pahalanya, maka kami tidak terlalu kencang dalam masalah ini. Demikian juga perkara-perkara yang tidak menimbulkan hukum yang baru atau menghilangkan hukum yang baru. Makanya kalau perkara sirah ada perincian tetapi tidak menimbulkan hukum yang baru, maka tidak mengapa kita sebutkan sebagian hadis-hadis yang ternyata sanadnya lemah. Karena kalau kita meriwayatkan sirah hanya sahih saja, maka sirah hanya sedikit.
Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau membuat buku judulnya Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah atau As-Sirah As-Sahihah. Sirah Nabi yang hanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ternyata beliau hanya mengumpulkan sekitar 200 halaman saja. Itu pun tulisannya besar-besar. Artinya, ya kalau sirah hanya dibatasi dengan hadis-hadis yang sahih tok, maka hanya sedikit. Oleh karenanya para ulama bergampang-gampangan tentang masalah sirah. Kalau ada perincian selama tidak berkaitan dengan hukum, maka mereka sebutkan meskipun sanadnya lemah dengan syarat tidak terlalu lemah, tidak terlalu parah. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang ketiga, tidak menimbulkan hukum, apalagi menimbulkan akidah yang baru. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata para salaf dahulu mereka memiliki perhatian besar dalam belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dinukilkan dari Ali Zainal Abidin, yaitu cucunya Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beliau pernah berkata, "Kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata minal Qur'an." Kami dahulu diajari, ya, kami dahulu diajari oleh orang tua kami, oleh para ulama kami tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kami diajari tentang Al-Qur'an, ya. Jadi mereka dahulu diajari tentang sirah Nabi sebagaimana diajari tentang Al-Qur'an. Kita tahu kalau seorang guru mengajarkan Al-Qur'an, maka dia sangat perhatian bagaimana sang anak bisa mengerti tentang Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mempelajari ayat-ayatnya, mempelajari tafsirnya. Demikian juga kami diajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatian para salaf tentang sirah luar biasa. Mereka mengajarkan sirah sebagaimana mereka mengajarkan Al-Qur'an. Demikian juga Az-Zuhri, seorang tabi'in, ya, Ibnu Syihab, dia pernah berkata, "Fi ilmil maghazi ilmul akhirati wad dunya." Dalam ilmu sirah, dalam peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat ilmu dunia dan juga ilmu berkaitan dengan akhirat. Ibnul Jauzi rahimahullah pernah berkata, "Ra'aitul istighala bil fiqhi wa sama'il hadits la yakadu yakfi fi salahil qalbi illa an yumzaja bir raqa'iqi wan nadhari fi siyaris salafis salihin." Menurut saya melihat bahwasanya belajar fikih saja, belajar hadis saja, saya rasa tidak cukup untuk perbaiki hati seseorang. Ya, kalau orang hanya belajar fikih, belajar hadis saja, terkadang ya dia kaku, terkadang hatinya keras, ya. Ya, belajar fikih, belajar khilaf-khilaf, terkadang hatinya keras. Maka perlu dicampur dengan masalah raqa'iq, masalah yang menimbulkan kelembutan hati. Demikian juga membaca tentang sirah para salafus salihin. Ya, para salafus salih. Ini berkata Ibnu Jauzi. Jadi belajar di sirah itu penting, ya. Tatkala kita belajar tentang sirah, kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat, bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menggerakkan hati kita untuk semangat beribadah. Semakin meyakinkan kita bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara, ya. Bagaimana perjuangan mereka dan membuat kita tidak ujub, tidak bangga. Kita tahu ternyata kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para salaf dahulu, ya. Dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari mempelajari sejarah orang-orang terdahulu. Beliau juga berkata, Ibnul Jauzi rahimahullah, "Wa aslul usuli al-ilmu." Pokok dari segala yang pokok adalah ilmu. Wa anfa'ul ulumi, dan ilmu yang paling bermanfaat, an-nadharu fi siyari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu yang paling bermanfaat adalah mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berkata Ibnul Jauzi, ya. Dia berkata ilmu yang paling bermanfaat adalah mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi ternyata dalam sirah Nabi banyak pelajaran yang bisa kita ambil, masalah akidah, masalah akhlak, masalah adab, masalah fikih. Seorang yang faqih kalau dia tidak paham tentang sirah, terkadang dia salah mengambil istinbat hukum. Terkadang dia salah dalam masalah nasikh wal mansukh. Mana yang lebih dahulu, mana yang terakhir. Kalau dia tidak mengetahui sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berurutan. Terkadang dia baca hadis, ternyata hadis ini sudah mansukh. Ya, kalau dia tidak tahu sirah, dia akan salah dalam hal ini. Oleh karenanya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah pernah berkata, "Tata'allaqu bimaghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahkamun katsirah, fayajibu katbuha wal hifdzu laha." Sungguh sirah Nabi berkaitan dengan banyak hukum-hukum. Oleh karenanya wajib untuk mencatat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wajib untuk menjaga sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah membuat kajian tentang sirah, satu sore sampai malam isinya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dari Ubaidillah bin Utbah, beliau berkata, "Wa laqad kunna nahdhuru indahu fayuhaddithuna al-ashiyata kullaha fil maghazi." Kami pernah menghadiri kajian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
maka dari waktu sore sampai malam kajiannya seluruhnya tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pelajari bukan sembarang orang, yang kita pelajari adalah orang yang terbaik di alam semesta ini. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang termulia, yang pintu surga tidak terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tidak bisa masuk surga kecuali melewati jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehebatannya diakui bahkan oleh orang-orang kafir. Bagaimana hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang adil, yang munsif, yang bisa menilai dengan hati yang jujur. Mereka tahu bagaimana hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Michael H. Hart pernah menulis buku tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh terhadap dunia. Dan dia pasang nomor 1 siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 siapa? Isaac Newton kalau nggak salah. Nomor 3 Nabi Isa alaihissalam. Nomor 4 yang jelas Hitler nomor 39. Ya. Ini berarti pengakuan mereka terhadap hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi ya yang tinggal di gurun, ya tinggal di tempat yang jauh dari kemodernisasi, dari kemewahan, ternyata punya pengaruh luar biasa di alam semesta, bahkan nomor 1 dalam memberi pengaruh. Nabi SAW pernah mencapai tempat tertinggi di alam semesta ini. Tatkala Isra Mi'raj, maka Nabi naik di tempat yang sangat tinggi di Sidratul Muntaha, hampir-hampir bertemu dengan Allah, hampir-hampir ya bisa melihat Allah, hampir-hampir. Ya, karena begitu dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian ulama mengatakan malaikat Jibril pun mundur, Nabi maju sendiri. Maju sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lantas berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai sebagian sahabat bertanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Artinya sangat dekat. Sangat dekat sampai sebagian sahabat bertanya, "Apakah engkau melihat Tuhan, melihat Allah?" Karena begitu dekatnya, engkau telah mencapai tempat tertinggi yang tidak pernah dicapai oleh makhluk manapun. Ya. Kata Nabi, "Nurun anna arahu." Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada 3 keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan sirah-sirah yang lainnya. Yang pertama, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sirah Nabi ya, sirah Nabi diriwayatkan dengan sanad-sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi keotentikannya, keasliannya bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ada sanad-sanadnya. Dengan melihat sanad-sanad tersebut, kita bisa mengecek ini ceritanya benar atau tidak, ini sahih atau dhaif ya, karena ada sanadnya. Dan secara umum di antara keistimewaan Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain, Islam sampai kepada kita dengan sanad. Dengan sanad. An fulan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa meyakini kebenaran sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak kita dapatkan pada sirah-sirah nabi-nabi yang lainnya, ya. Kalau kita berbicara misalnya tentang Nabi Isa alaihissalam, ya, maka kita dapati sirah tentang Nabi Isa alaihissalam, ya, kita dapati dari dalam kitab An-Najil, ya, Injil-Injil, ya. Ternyata Injil-Injil tersebut tidak ada sanadnya. Tidak ada sanad yang bisa membuktikan keotentikan, keabsahan Injil-Injil tersebut, ya. Ya, mana sanadnya? Dari fulan, an fulan, tidak ada. Karena saya punya kawan, ya, dia masuk Islam gara-gara hal ini. Dahulunya dia sempat belajar di sekolah mereka dan dia beragama mereka. Kemudian satu hari dia buka buku hadis. Dia melihat ada sanadnya an fulan bagaimana kredibilitasnya, apakah dia thiqah, apakah dia dhaif, apakah dia pelupa, apakah hafalannya kuat. Ini sangat detail dalam Islam. Sehingga tidak ada hadis kecuali kita bisa periksa sanadnya sahih atau tidak, karena rawi-rawinya ini ada biografinya semuanya. Kalau tidak ada biografinya maka dianggap majhul, dianggap lemah, ya. Berarti keotentikan sirah Nabi bisa dipertanggungjawabkan karena semuanya diriwayatkan dengan sanad. Sementara kalau kita lihat Injil tidak ada sanadnya, tidak ada sanadnya. Mana antum buka sanad kemudian Lukas berkata, Matius berkata, Yohanes berkata, ya. Tidak ada sanadnya dari kita sampai ke Yohanes sampai ke Matius, ya. Apakah yang dimaksud dengan Lukas dan Matius adalah murid-murid Nabi Isa al-Hawariyin, ataukah cuma orang yang namanya sama dengan nama-nama murid-muridnya Nabi Isa? Itu pun masih diperdebatkan oleh mereka, ya.
Tidak ada. Apalagi kalau kita berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam, lebih-lebih lagi tidak ada sanadnya. Mana sanadnya cerita tentang Nabi Musa alaihissalam? Tidak ada sanadnya. Oleh karenanya keistimewaan Islam dibandingkan agama yang lain, Islam sampai kepada kita, Al-Quran maupun hadis maupun sirah Nabi SAW semuanya dengan sanad. Kalau sampai tanpa sanad, maka orang bisa berbicara seenaknya. Ya. Contoh tentang kisah misalnya Sunan Kalijaga, ya, bertapa di pinggir kali, ya. Kemudian tahu-tahu jadi sunan. Kemudian tubuhnya penuh dengan lumut, ya. Tidak makan, tidak minum, bahkan tidak sholat. Kemudian tiba-tiba jadi sunan. Kita bilang mana sanadnya? Saya tidak percaya dengan cerita tersebut. Mana sanadnya? Kalau ada yang bisa datangkan sanadnya, baru saya percaya. Kalau enggak ada, maka kita katakan katanya. Katanya. Ya. Mana sanadnya? Dari Paijo, dari Juminten, dari siapa namanya? Bagio dan yang lainnya. Enggak ada. Sehingga kita tidak bisa membuktikan keotentikan sejarah tentang kisah Sunan Kalijaga tersebut. Kenapa? Karena tidak ada sanadnya. Kalau tanpa sanad semua orang bisa berbicara. Saya bisa bilang kakek saya dulu bisa terbang. Ya. Mana sanadnya? Ya, enggak ada. Katanya begitu ya. Dan itu banyak tersebar hikayat-hikayat katanya dan katanya. Tidak bisa kita buktikan apa? Secara otentik tentang keaslian kisah tersebut. Kenapa? Karena diriwayatkan tanpa sanad. Adapun Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena adalah agama yang terakhir, maka seluruh ajaran yang sampai kepada kita ada sanadnya, bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang pertama, keistimewaan sirah Nabi, semuanya diriwayatkan dengan sanad. Yang kedua, ya, keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam lengkap. Kalau antum baca tentang sirah Nabi, antum dapati bukan sejak lahir Nabi, bahkan sebelum lahirnya Nabi sudah dibicarakan oleh para ulama. Di antaranya tentang kejadian tentara bergajah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kisah-kisah sebelum lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, irhasat, yaitu tanda-tanda Allah akan memunculkan seorang nabi terakhir, kejadian-kejadian yang aneh. Kemudian dari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lengkap sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sirah-sirah, sejarah-sejarah orang-orang yang lain tidak lengkap. Ya, terkadang kita dapati sejarah seorang spektakuler dalam satu bidang saja, dalam sebagian sisi kehidupannya, ya. Ya, tidak seluruh sisi kehidupannya kita dapatkan. Kalau kita bicara tentang sejarah Nabi Isa alaihissalam, antum tidak akan dapati sejarahnya lengkap. Ya. Bagaimana masa mudanya, bagaimana ya masa kecilnya, tidak ada. Ya, tidak ada. Apalagi sejarah Nabi Musa alaihissalam, tidak lengkap juga, tidak lengkap. Sehingga kalau orang disuruh nulis tentang sejarah Nabi Isa alaihissalam cuma sedikit. Kalau seorang disuruh menulis tentang sejarah Nabi Musa cuma sedikit. Ya. Tapi kalau sudah kita tulis sejarah tentang Nabi Muhammad SAW, maka bukunya tebal-tebal. Ya. Bukunya tebal-tebal. Kenapa? Karena sejarah Nabi Muhammad SAW lengkap. Ya, lengkap. Ya. Ini ya adalah keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata sirah Nabi SAW seluruh bagian sisi kehidupannya adalah teladan. Seluruh sisi kehidupannya adalah teladan. Tatkala dia kecil bagaimana, bahkan sebelum dia menjadi seorang nabi, kecilnya bagaimana teladan bagi kita, terutama bagi anak-anak yatim. Kemudian tatkala remajanya, sebelum dia menjadi nabi juga teladan. Tatkala menjadi nabi lebih lagi teladan. Oleh karenanya nabi adalah teladan dalam segala sisi. Sebagai seorang ayah, dia adalah ayah yang terbaik. Sebagai seorang suami, adalah suami yang terbaik. Sebagai kepala negara, adalah kepala negara yang terbaik. Sebagai sahabat yang terbaik bagi kawan-kawannya, bagi sahabat-sahabatnya, ya. Sebagai pejuang dia yang terbaik, sebagai pemimpin, sebagai panglima, dia selalu yang terbaik. Maka seluruh sisi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan. Dan kita bisa mencontohi ya bagaimana ya sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin menjadi bapak yang terbaik, lihat bagaimana sosok Nabi sebagai seorang bapak. Yang ingin menjadi suami yang terbaik, lihat bagaimana sosok Nabi sebagai seorang suami. Yang ingin menjadi kepala negara terbaik, lihat bagaimana sosok Nabi sebagai kepala negara. Dan itu tidak antum dapatkan pada tokoh-tokoh yang lainnya, enggak ada. Taruhlah kita bicara Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam Nabi yang mulia. Tapi kalau seorang ingin mencontoh bagaimana menjadi bapak yang baik, Nabi Isa tidak disebutkan beliau menikah. Tidak pernah menjadi bapak. Tidak pernah memiliki anak-anak. Bagaimana menjadi suami yang terbaik? Tidak bisa mencontohi Nabi Isa. Nabi Isa tidak punya istri, tidak disebutkan beliau punya istri. Bagaimana mencontohi ya, kepala negara yang terbaik? Tidak ada kisah Nabi Isa menjadi kepala negara. Bahkan dia ditangkap, bahkan diyakini oleh mereka disalib meskipun dia tidak disalib ya. Sehingga terputus. Tidak ada contohnya. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam.
Kita tidak dapati sirah dia secara lengkap sehingga tidak bisa kita tiru bagaimana kehidupan beliau alaihissalam secara utuh. Berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kehidupannya adalah teladan bagi umatnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah puji, kata Allah, wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas perangai yang agung, ya. Bahkan Allah bersumpah dengan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Kata Allah, demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka dalam kemabukan, dalam syahwat mereka. Ini Allah bercerita tentang kisah kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi dalam surat Al-Hijr Allah sebutkan tentang kisah kaum Nabi Lut yang mereka datang kepada Nabi Lut untuk meminta tamu-tamu Nabi Lut. Tamu-tamu Nabi Lut alaihissalam adalah malaikat Jibril dan teman-temannya yang menjelma menjadi lelaki-laki yang tampan. Lelaki-laki yang sangat tampan kemudian bertamu di rumahnya Nabi Lut. Akhirnya istrinya Nabi Lut kabarkan kepada orang-orang, ada orang-orang tampan datang ke rumahku. Karena mereka praktisi homoseksual semuanya, maka mereka datang. Yuhra'una ilaih. Mereka datang dengan penuh syahwat, datang ke Nabi Lut, minta agar diserahkan tamu-tamu tersebut. Nabi Lut berkata, haula'i dhaifi fala tafdhahun. Wahai kaumku, ini tamu-tamuku, jangan kalian bikin malu sama saya. Tamu-tamu saya hormati, bagaimana saya serahkan tamu-tamu saya kepada kalian. Kemudian Nabi Lut berkata, haula'i banati in kuntum fa'ilin. Kalau kalian ingin melampiaskan syahwat kalian, nikahilah putri-putriku, siap. Mereka siap untuk dinikahi. Kemudian mereka tidak mau. Mereka enggan. Mereka inginnya bertemu dengan para laki yang tampan tersebut. Mereka tidak tahu ternyata itu azab yang Allah kirimkan bagi mereka. Kata Allah, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka terombang-ambing dalam kesesatan, dalam syahwat mereka yang bergejolak, Anehnya waktu Allah bersumpah, padahal dalam surat ini bercerita tentang Nabi Lut alaihissalam. Tetapi ternyata waktu Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi konteks cerita tentang Nabi Lut, tentang kaum Nabi Lut, cerita tentang Nabi Lut alaihissalam. Tapi waktu Allah bersumpah, Allah mengatakan la amruka, demi umurmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Allah mengagungkan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah Allah bersumpah dengan kehidupan seorang kecuali kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah bersumpah dengan umur dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena setiap sisi dari umur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan. Tidak ada umur Nabi yang lewat sia-sia, enggak ada. Semuanya contoh. Semuanya contoh. Kalau kita banyak umur kita yang lewat sia-sia, lewat jalan-jalan sini, ini maksiat sana, maksiat sini, pacaran sana, pacaran sini, ngibulin orang sana, ngibulin orang sini. Banyak umur yang sia-sia. Nabi Muhammad SAW seluruh umurnya adalah teladan. Sehingga Allah bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kata Ibnu Hazm rahimahullahu taala bahwasanya sirah Nabi itu adalah mukjizat secara tersendiri. Kita tahu bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak, Isra Mi'raj mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air keluar dari tangan beliau mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memegang makanan bertasbih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdengar oleh para sahabat tasbih makanan tersebut. Nabi melewati sebuah batu tersebut mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, Tetapi di antara mukjizat juga Al-Qur'anul Karim. Di antara sekian banyak mukjizat tersebut, kata Ibnu Hazm rahimahullahu taala, adalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi itu sendiri adalah mukjizat. Seandainya tidak ada mukjizat selain sirah Nabi, kecuali hanya sirah Nabi, maka sudah cukup. Kata Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal, fa inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu daruratan wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan falau lam takun lahu mu'jizatun ghairu siratihi sallallahu alaihi wasallam lakafa. Kata beliau, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengamatinya, barang siapa yang mempelajari sirah Nabi, maka dia pasti membenarkan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Pasti. Seandainya tidak ada mukjizat dari Nabi kecuali mukjizat sirahnya, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwasanya dia adalah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kalau kita pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah teladan, Sebagai contoh sederhana,
dalam masalah peperangan. Ya. Kita tahu para sahabat beraninya luar biasa. Keberanian mereka tidak kita ragukan. Apalagi Ali bin Abi Thalib, terkenal sangat pemberani. Ya. Terkenal sangat pemberani. Waktu Nabi SAW berhijrah, ya, maka yang tidur di tempat tidurnya Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Padahal ada orang-orang ingin masuk dan ingin menikam Nabi SAW. Maka Ali bin Abi Thalib bertarung dengan maut menggantikan posisi tidur Nabi SAW. Dan ini sangat berbahaya. Bisa jadi musuh datang kemudian tikam tiba-tiba ternyata bukan Muhammad, ternyata siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang luar biasa keberaniannya, nanti akan kita lewati dalam sirah-sirah Nabi. Beliau sendiri pernah berkata, "Kunna idhah marral ba'su wa laqiyal qaumul qauma ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fama yakunu minna ahadun adna minal qaumi minhu." Kami kalau sudah masuk dalam medan pertempuran, musuh sudah bercampur aduk antara musuh dengan kaum muslimin, kondisi ihmarra, dalam kondisi sangat gawat, maka kami berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berlindung. Ini Ali bin Abi Thalib yang berbicara, bukan orang penakut yang bicara. Yang bicara siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau sudah kondisi sangat gawat, kami berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak seorang pun yang lebih dekat dengan musuh kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam masalah keberanian Rasulullah SAW nomor 1. Nanti kita akan bicara, ya, entah pertemuan ke-30 ya, mungkin ya, kalau sampai tentang perang Hunain. Perang Hunain. Dalam perang Hunain Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat. Mereka terjebak dalam suatu lembah. Tiba-tiba pasukan kaum musyrikin menghujani anak panah kepada mereka. Maka para sahabat kabur waktu itu, kabur karena mereka terjebak, mereka kabur. Tiba-tiba Nabi SAW tidak kabur, Nabi maju dengan tunggangannya dengan berkata, "Ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadzib." Aku adalah putranya Abdul Muttalib, aku adalah nabi dan aku tidak pernah berdusta. Nabi maju sendirian. Nabi maju sendirian sementara para sahabat semuanya mundur. Ini bukti Nabi SAW kalau masalah berani nomor 1. Ya. Taib. Kemudian, ya, kalau kita bicara akhlak Nabi SAW, maka semua akhlak Nabi adalah keajaiban. Ya. Adalah keajaiban. Ini pernah saya ceramahkan secara khusus, ya. Judulnya Mukjizat Akhlak Rasulullah SAW. Kenapa? Karena akhlak Nabi memang mukjizat, ajaib. Tidak ada orang yang bisa meniru akhlak Nabi dengan sempurna seperti Nabi SAW. Hal sederhana, masalah makanan. Ya. Kata seorang sahabat, "Ma'aban Nabiyyu SAW ta'aman qad." Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Idza syaha syai'an akalahu, kalau dia suka dia makan. Wa in kariyahu tarakahu, kalau dia tidak suka dia tinggalkan. Itu sifat Nabi. Tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau dia suka beliau makan, kalau beliau enggak suka beliau diam tanpa komentar sama sekali. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala tatkala mengomentari hadis ini, "Ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat." Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali, yaitu seperti seorang berkata terlalu asin, ya. Kurang manis, ya, kurang kecut, ya, ya, misalnya, ya. Nabi tidak pernah komentar, subhanallah. Saya tanya sama antum, apa antum tidak pernah komentar makanan? Coba, ada orang pernah nggak tidak komentar makanan? 1 hari aja tidak komentar makanan. Ya, mungkin kalau 1 hari. Sebulan tidak pernah komentar makanan, susah, gatal ini mulut mau komentar. Apalagi seumur hidup tidak pernah komentar makanan, mustahil. Ini membuktikan dia adalah seorang Rasul. Kalau nggak suka, dia tinggalkan tanpa dia komentari. Kita kalau ada makanan pasti kita komentari. Ya. Jangankan makanan yang kita beli, yang gratisan pun kita komentari. Dikasih gratisan kurang enak, tapi habis. Ya. Oleh karenanya, ya, saya tahu hadis ini, dan saya sering sampaikan, tapi saya tetap komentari. Kurang enak. Situ Ustaz, jangan kurang enak. Saya gimana? Tetap aja saya komentari. Saya bukan Nabi SAW. Ya. Subhanallah, Nabi tidak pernah komentar. Saya renungkan hadis ini, saya bilang ini ajaib. Ini manusia ajaib. Enggak mungkin seorang tidak komentar terhadap apa? Makanan. Ya. Tidak mungkin. Ya. Susah kita enggak komentar terhadap makanan. Apalagi kalau kita sudah beli, ternyata kurang enak, lebih komentar yang lebih banyak lagi. Taib. Bahkan waktu Nabi disuruh untuk berkomentar. Satu hari Rasulullah SAW makan dhab bersama Khalid bin Walid. Dan dhab adalah kadal padang pasir, ya. Ingat, kadal padang pasir, ya. Ya, kadal padang pasir, ya, makanannya bukan buas, dia tidak buas, dia makan rumputan, ya. Wajahnya mirip iguana, ya. Ya, jadi bukan kadal seperti kampung kita, enggak. Karena ada sebagian dulu pernah orang salah menerjemahkan kitab Bulughul Maram, tatkala sampai pada kalimat dhab dia terjemahkan kadal. Ternyata Nabi Khalid bin Walid pernah makan kadal di hadapan Nabi. Sampai orang salah paham, mereka tangkap kadal, mereka potong, mereka ini sunnah Nabi, ini makan kadal.
Padahal kadal yang tempat kita kadal yang buas, ya tidak makan ayam, makan tikus dan yang lainnya. Enggak. Ini kadal padang pasir namanya dhab, ya. Dhab. Nabi SAW dihidangkan dhab, kadal tersebut sudah dipotong-potong, dimasak, dihidangkan di hadapan Nabi. Waktu Nabi sedang bersama Khalid ibn Walid. Waktu Nabi mau makan, sebagian istri Nabi kasih tahu, ya Rasulullah, wahai suamiku, itu dhab. Oh, dhab. Nabi tidak tahu kalau itu dhab, karena sudah dipotong. Akhirnya Rasulullah SAW tidak makan. Rasulullah SAW diam saja. Khalid bin Walid mulai makan dhab, makan dengan lahapnya dia makan. Waktu melihat Nabi SAW tidak makan, maka Khalid bin Walid bertanya kepada Nabi SAW, aharamun hu ya Rasulullah? Anda tidak makan ya Rasulullah, apakah dhab hukumnya haram? Ya. Lihat, Nabi sekarang diminta untuk komentar. Rasulullah biasanya kalau tidak suka diam aja. Sekarang beliau diam, Khalid tanya, kenapa Anda tidak makan? Kan repot jawabnya, disuruh komentar ya. Mungkin kalau kita, aduh, ente gimana? Ustadz kok dikasih kadal? Ada kambing, ada ayam, kadal dikasih sama Ustadz ya. Tapi Nabi SAW, tatkala disuruh komentar, beliau komentarnya dengan halus, yang tidak mencela makanan sama sekali. Kata beliau, lam yakun bi ardi qaumi fa ajidu afuhu. Kata dia, ini kadal tidak ada di kampungku, maka saya mendapati diriku tidak bisa memakan kadal. Jadi dia bilang apa? Tidak ada di kampungku. Kalau antum dikasih tempe enggak enak, dia bilang enggak ada di kampungku. Ada kampung banyak tempe. Jadi tatkala Nabi disuruh untuk komentar, ternyata dia bisa milih perkataan yang tidak mencela makanan tersebut. Dia mengatakan lam yakun bi ardi qaumi. Ini tidak ada di kampungku. Selesai. Dia tidak bilang ini kadal, ini apa, mengerikan, maksudnya enggak. Dia cuma bilang tidak ada di kampungku. Maka ini menunjukkan akhlak Nabi yang sangat luar biasa. Dan ini banyak ya. Kita lihat bagaimana Nabi SAW terhadap pembantunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, kata Anas, laqad khadamtu Rasulullah SAW 9 sinin aw 10 sinin. Aku telah menjadi pembantu Nabi 9 tahun atau 10 tahun. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan kepadaku, halla taraktahu, halla fa'altahu. Kenapa kau tidak begini? Ya. Kenapa kau melakukan ini? Nabi tidak pernah protes melakukan Anas. Kalau Anas melakukan kesalahan, maka Nabi tegur dengan cara yang lain. Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa kau begini? Kenapa kau tidak begini? Apa ada bos 10 tahun tidak pernah ngomel sama pembantunya? Mustahil. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW benar-benar seorang Rasul. Ini dalil ya, bahwasanya akhlak Nabi SAW adalah mukjizat tersendiri bagi orang yang mentadaburinya dan mempelajarinya. Baik, sekarang kita mempelajari tentang urgensinya mempelajari sirah Nabi. Kenapa kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita belajar sirah beliau? Yang pertama, sirah Nabi merupakan bagian dari agama. Sirah Nabi merupakan bagian dari agama. Terlalu banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an tidak bisa kita pahami dengan baik kecuali kalau kita belajar sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh sederhana, ya. Kalau kita membaca misalnya ayat-ayat dalam surat Ali Imran bercerita tentang perang Uhud. Kita nggak ngerti bagaimana kisah ayat-ayat tersebut kecuali kalau kita belajar sirah Nabi tentang peperangan tersebut. Baru kita bisa hayati ayat-ayat tersebut. Demikian juga Allah sebutkan misalnya dalam surat Al-Ahzab, ayat sedikit tentang Ghazwatul Ahzab. Ya. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika butuliyal mu'minuna zulzilu zilzalan syadida. Kata Allah, tatkala musuh datang kepada kalian dari atas, dari bawah, mengepung kalian. Tatkala pandangan kalian sudah tidak stabil, tatkala ketakutan sudah sampai di kerongkongan dan kalian sudah berprasangka dengan kepada Allah dengan berbagai macam prasangka, tatkala itulah kalian diuji dengan ujian yang sangat berat, digoncangkan dengan goncangan yang sangat berat. Ayat sederhana begitu. Ini maksudnya bagaimana? Kalau kita nggak belajar tentang perang Khandaq, tentang bagaimana pengepungan 10.000 pasukan, bagaimana Yahudi berkhianat, bagaimana kondisi yang sangat menakutkan, kita tidak bisa menghayati ayat ini. Maka saya katakan tidak mungkin seorang bisa menghayati Al-Quran dengan benar, terutama ayat yang berkaitan tentang sirah, kecuali dia belajar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya satu, tapi penjelasannya ini panjang kalau kita baca sirah. Kondisinya begini loh. Kalau kita mengerti kondisinya, baru kita tahu ternyata ayat ini benar. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Tatkala musuh mengepung dari atas, dari bawah. Wa idz zaghatil absar, tatkala pandangan kalian tidak bisa lagi stabil saking ketakutannya. Kok bisa demikian? Ada apa gerangan? Maka kita tidak akan tahu kecuali kalau belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sirah adalah bagian daripada agama. Ya, sirah adalah bagian dari agama. Jadi sirah itu bukan bacaan hanya sekedar pengantar tidur, tidak ya.
Enggak, kita ini belajar sirah, kita belajar fikih juga, kita belajar akidah, kita belajar akhlak. Karena banyak hal-hal dalam agama yang berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajar sirah ini belajar agama ya. Sebagaimana Anda belajar hadis, sebagaimana Anda belajar fikih, sebagaimana Anda belajar akidah, sirah ini cabang ilmu tersendiri yang para ulama memberi perhatian khusus tentang masalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, kenapa kita belajar sirah? Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyuruh kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang lainnya. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Nabi ada teladan yang baik bagi kalian. Nah, ternyata Allah mengatakan Nabi itu teladan. Nah, bagaimana kita bisa meneladani Nabi kalau kita tidak mengetahui tentang perjalanan hidupnya ya. Oleh karenanya, konsekuensi dari untuk meneladani Nabi, maka konsekuensinya kita harus belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih lagi, Allah menyuruh kita untuk lebih cinta kepada Nabi daripada yang lainnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Allah menyebutkan seandainya orang tua kalian, anak-anak kalian, keluarga kalian, istri-istri kalian, ya. Kemudian harta kalian, tempat tinggal kalian, kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, ya. Fatarabbasu, maka tunggulah perkara Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah melarang jangan sampai kita karena dunia akhirnya kita lebih mencintai dunia daripada Allah dan Rasulnya. Allah menyuruh kita untuk lebih cinta kepada Nabi daripada seluruhnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidi wan nasi ajmain. Tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, daripada seluruh manusia. Aku yang harus lebih dia cintai. Umar berkata dalam Sahih Al-Bukhari, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Maksudnya Umar, saya lebih cinta diri saya daripada engkau wahai Rasulullah. Dan itu wajar manusiawi, orang lebih cinta pada dirinya daripada orang lain. Maka Nabi berkata, la ya Umar, belum sempurna iman wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika hatta min nafsik, sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar berkata, al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, aku lebih mencintai engkau daripada segala sesuatu, bahkan aku lebih cinta kepadamu daripada diriku sendiri. Dan itu dipraktikkan oleh para sahabat. Bagaimana mereka mengorbankan jiwa raga mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu dalam perang Uhud Nabi berkata, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, ya, man dafa'ahum anni fahuwa rafiqi fil jannah. Man yudafi'hum anni fahuwa rafiqi fil jannah. Nabi mengatakan barang siapa yang menolak musuh membelaku, maka dia akan menjadi temanku di surga. Maka para sahabat berebut-rebutan untuk mati di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengorbankan jiwa mereka, bagi mereka jiwa mereka murah dibandingkan dengan untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, cinta kepada Nabi ini ibadah tersendiri. Ibadah tersendiri. Dalam satu hadis ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan tiba hari kiamat? Para sahabat kalau sudah ada orang Arab Badui datang mereka senang ya. Karena orang Arab Badui ini kalau nanya enggak pakai malu-malu ya. Para sahabat kalau mau nanya mereka malu, enggak enak sama Nabi karena Nabi karismatik, enggak enak nanya. Sehingga mereka terkadang ada permasalahan, mereka simpan lama baru tanya kepada Nabi. Cari kesempatan pas untuk nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Arab Badui enggak. Datang, ya Rasulullah, langsung tanya. Kadang-kadang, wahai Muhammad, saya punya pertanyaan langsung. Ya, jadi mereka senang kalau ada Arab Badui. Ya. Terkadang juga ada Arab Badui di sini. Ya. Jadi dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah SAW tentunya tidak tahu kapan hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Kata Rasulullah SAW tidak tahu, ya. Karena waktu Jibril pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad akhbirni anis sa'ah. Jibril bertanya, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat. Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Jibril yang bertanya tidak tahu, yang ditanya Muhammad juga tidak tahu. Jadi Nabi SAW tidak tahu kapan hari kiamat. Ternyata ditanya kapan hari kiamat. Maka Rasulullah SAW balik bertanya kepada Arab Badui ini dengan pertanyaan yang bermanfaat. Kata Nabi, wa madza a'data laha? Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat tersebut? Hari kiamat pasti datang. Entah kiamat kubra, kita akan bertemu atau tidak, atau kita meninggal. Kalau sudah meninggal sudah tegak hari kiamat kita.
Maka pertanyaannya, apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat tersebut? Apa jawab Arab Badui tersebut? Ma a'datulaha bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Kata dia, ya Rasulullah, saya persiapkan diriku bertemu dengan hari kiamat. Saya salat tapi salat saya tidak banyak. Arab Badui ini lugu ya, jujur. Saya salatku tidak banyak. Saya puasa sunnahku tidak banyak. Saya sedekahku tidak banyak. Tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW berkata, ya, anta ma'aman ahbabta. Kau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Kalau kau cinta benar kepada Nabi dengan cinta yang benar, kau akan dikumpulkan bersama Nabi SAW. Anas bin Malik waktu mendengar hadis ini, maka beliau berkata, "Fama farihal muslimuna bi syai'in ba'dal Islam, ma farihu bihadzal hadis." Kaum muslimin tidak pernah bergembira seperti gembiranya mereka dapat Islam, ya, yang paling gembira tentunya Islam, masuk Islam. Kemudian yang kedua yang paling mereka gembira adalah mendengar hadis ini. Ternyata kalau seorang mencintai orang lain dengan cinta yang benar, akan dikumpulkan bersama orang tersebut. Maka Anas bin Malik berkata, "Fa ana uhibbun nabi wa Abu Bakrin wa Umar." Ya, wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bi mithli a'malihim. Aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Abu Bakar, dan aku cinta kepada Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka meskipun aku tidak bisa beramal seperti mereka, namun karena aku cinta kepada mereka. Maka ini hadis yang paling membuat bahagia para sahabat. Barang siapa yang cinta kepada orang lain dengan cinta yang benar, maka akan dikumpulkan bersama mereka. Oleh karena hati-hati, jangan sembarangan meletakkan cinta. Bagaimana dengan orang yang cinta mati sama Bon Jovi misalnya. Pasangnya kemudian cinta mati, semua diikuti. Cinta mati bahaya, jangan sembarang apa? Mencintai. Kalau datang histeris, pingsan, bahaya, jangan sembarang apa? Mencintai. Jadi, ternyata cinta kepada Nabi ibadah yang sangat mulia. Ibadah tersendiri sangat mulia, bisa menjadi bekal seorang untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Disebutkan dalam sebagian riwayat, kata Ibnu Hajar rahimahullah, ya, dalam riwayat yang lemah, ya, Arab Badui ini, itulah Arab Badui yang kemudian kencing di masjid. Hadis tentang Arab Badui kencing di masjid, hadisnya sahih. Tetapi kaitannya apakah yang kencing di masjid itu adalah yang bertanya tentang hari kiamat, ada hadis yang menggandengkan, namun hadis itu lemah. Ya, paham? Hadis tentang Arab Badui bertanya kapan hari kiamat, hadisnya sahih. Hadis tentang Arab Badui kencing di masjid juga sahih. Tetapi apakah orang yang bertanya tadi dialah yang kencing di masjid? Ini hadisnya lemah, tapi ada hadis yang menjelaskan itulah orangnya. Jadi setelah dia bertanya kepada Nabi kapan hari kiamat, dia pergi ke depan kemudian dia kencing di masjid. Kencing di masjid. Ya, bukan di masjid Tarbiyah, bukan. Masjid Nabawi ya. Kencing di masjid apa? Nabawi ya. Maka fabala fi ta'ifatil masjid, kemudian dia kencing di pojok masjid. Fazajarahun nas, orang teriak, "Woi, berhenti!" Orang teriak. Sahu, mereka berteriak dalam riwayat, sahu mereka berteriak. Rasulullah SAW mengatakan, "Da'u, biarin, duduk, biarin. Santai aja." Jadi mereka sudah mau berdiri mau nahan, Rasulullah bilang, "Jangan, biarin." Ya. Kenapa? Kalau ditahan bahaya, kalau dia kaget dia balik berhamburan berbahaya. Kalau disuruh berhenti juga kerannya ditutup tiba-tiba juga bahaya. Jadi Rasulullah biarin agar kencingnya fokus ya. Begitu dia selesai kencing, Rasulullah SAW minta didatangkan air, kemudian ditumpahkan air tersebut. Orang Arab Badui ini waktu lagi asik kencing, dia dengar orang teriak-teriak. Dia dengar Nabi bela dia. Biarin. Dia dengar atau tidak? Dia dengar. Maka dia sangat cinta kepada Nabi SAW. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ghairana. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, yang lain enggak usah. Maka Nabi SAW berkata, laqad hajjarta wasi'an, kau telah menyempitkan rahmat Allah yang begitu luas. Kenapa Arab Badui ini kagum dengan akhlak Nabi SAW? Ya. Taib. Masih ada waktu? Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita untuk cinta kepada Nabi dengan cinta yang sungguhnya? Tidak ada cara untuk mencintai seorang ya, kecuali dengan mengenal orang tersebut lebih dekat. Apa kata pepatah Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Banyak orang kalau kita bilang cinta sama Nabi ya, tapi dia tidak kenal siapa sosok Nabi. Apa sabda-sabdanya, bagaimana akhlaknya, apa wajangan-wajangannya, bagaimana sunnah-sunnahnya, tidak kenal dia. Dia ngaku cinta kepada Nabi. Dia bilang kalau ingin cinta kepada Nabi dengan cinta yang benar, kenalilah Nabi lebih dekat. Ya. Seorang bisa dicintai, kita lanjutkan habis sholat ya. Habis sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita lanjutkan tadi pada poin ya, bahwasanya Allah telah memerintahkan kita
untuk mencintai Nabi daripada yang lainnya. Dan Nabi telah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta uhibba hatta ya yuhibba la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya dan daripada seluruh manusia. Maka untuk mencintai seseorang ada dua hal yang bisa membuat kita mencintainya. Yang pertama, karena orang tersebut memang indah atau mulia dari zatnya. Nabi SAW akhlaknya sangat mulia. Dengan kita mengenali akhlak mulia Nabi yang sangat indah, maka kita akan semakin mencintai Nabi SAW. Maka kita harus belajar tentang bagaimana akhlak Nabi, bagaimana perangai Nabi, bagaimana adab-adab Nabi. Semakin pelajari sirah Nabi SAW, maka kita akan semakin cinta kepada Nabi SAW. Ya. Kita lihat bagaimana ya dermawannya Nabi SAW. Ya. Dalam satu hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang datang kepada Nabi SAW, fasa'ala minan Nabi SAW ghanaman bainal jabalain. Maka dia pun minta kepada Nabi kambing yang banyak, yaitu kambing satu lembah di antara dua gunung. Fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Maka Nabi tatkala diminta kambing yang begitu banyak, ya, jadi kambing satu lembah di antara dua gunung. Ini adalah istilah bahasa Arab, artinya jumlah yang sangat banyak. Dia minta kambing dengan jumlah yang sangat banyak. Maka Nabi pun fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Maka Nabi pun berikan dia kambing yang dia minta tersebut. Akhirnya orang ini pulang ke kampungnya, kemudian dia berkata, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan ya a'ta man lam yakhshal faqah. Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Kalau ingin dapat kambing banyak seperti saya, masuk apa? Islam. Sungguhnya Muhammad itu kalau sudah beri sesuatu tidak pernah takut miskin. Sungguhnya Muhammad itu kalau sudah berikan sesuatu tidak pernah takut miskin. Buktinya saya minta kambing banyak ini dia kasih ya. Maka Nabi SAW kalau memberi sesuatu tidak pernah takut miskin. Demikian juga kisah Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah salah seorang gembong orang-orang Quraisy yang tewas setelah perang Badar. Dan dialah majikannya Bilal bin Rabah, yang dia menyiksa Bilal bin Rabah dengan siksaan yang luar biasa. Ya. Kemudian akhirnya dia tewas setelah perang Badar, dia dibunuh oleh Bilal. Ya. Bilal mengatakan, ma najautu in naja. Kata Bilal, saya yang mati atau dia yang mati. Akhirnya Bilal kemudian menikam tuan yang pernah menyiksanya dahulu. Anaknya Sofwan bin Umayyah dendam kepada Nabi SAW. Maka setiap dalam peperangan dia selalu menjadi pemimpin ya, di antara banyak pemimpin pasukan kaum musyrikin untuk membunuh Nabi SAW. Dalam perang Uhud dia ikut, dalam perang Khandaq dia ikut ya, untuk membunuh Nabi SAW karena dendamnya kepada Nabi atas tewasnya ayahnya Umayyah bin Khalaf. Sampai akhirnya tatkala Nabi menaklukkan kota Mekah tahun 8 Hijriyah, banyak orang-orang kafir Quraisy akhirnya tunduk kepada Nabi dan akhirnya masuk Islam. Mereka masuk Islam. Tetapi Sofwan bin Umayyah tidak mau masuk Islam karena masih jengkel sama Nabi SAW. Akhirnya Nabi suruh panggil dia tadinya mau kabur, kata Nabi, tidak usah kabur, ke sini. Saya tidak paksa kau masuk Islam, silakan kau berpikir. Saya kasih waktu berapa bulan. Tidak usah masuk Islam, tidak apa-apa, tapi pikir. Akhirnya dia ikut Nabi dalam perjalanan Nabi sampai dan terjadi perang Hunain, dia juga ikut dan dia belum masuk Islam. Dia belum masuk Islam. Akhirnya waktu Nabi menang dalam perang Hunain, Nabi mendapati onta yang sangat banyak hasil rampasan perang, kambing yang sangat banyak. Nabi melihat Sofwan begitu kagum melihat jumlah onta yang sangat banyak hasil rampasan perang. Maka Nabi tahu Sofwan ini suka dengan apa? Onta yang begitu banyak. Maka Nabi berikan kepada dia 100 ekor onta. 100 ekor onta. Kemudian tidak lama lagi Nabi kasih lagi 100 ekor onta. Kemudian Nabi kasih lagi 100 ekor onta ya. Akhirnya dia cinta sama Nabi SAW. Kata dia dalam Sahih Muslim, tidak ada wajah yang paling aku cintai seperti wajah Muhammad SAW. Fama bariha yu'tini. Namun dia senantiasa memberikan kepada aku sampai akhirnya tidak ada wajah yang paling aku cintai seperti wajah Muhammad SAW. Jadi lihatlah bagaimana akhlak Nabi SAW. Memberikan ya tanpa pernah takut miskin ya. Dan kalau antum ingin mencontohi Nabi silakan. Kalau ada orang benci sama antum kasih mobil ya. Mungkin kebenciannya berkurang. Kasih mobil lagi kedua kali. Kasih rumah, udah dia cinta sama antum. Silakan praktekkan ya. Jadi
luar biasa akhlak Nabi. Kalau kita belajar akhlak Nabi SAW seperti ini, maka kita akan semakin cinta kepada Nabi SAW. Di antara perkara lain yang buat kita cinta kepada Nabi, kita harus mengetahui jasa Nabi kepada kita. Semakin orang berjasa sama kita, kita semakin cinta kepada dia. Dan itu sudah tabiat manusia. Ya. Apa kata seorang penyair, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada orang lain, kau akan mengambil hatinya. Itu sifat manusia. Manusia kalau diberi dia suka, ya. Dia akan mengenang jasa orang yang memberikan kepada dia, ya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu. Salinglah kalian beri hadiah, maka kalian akan saling mencintai, ya. Manusia sekaya apapun kalau dikasih hadiah suka, ya. Ya, dikasih hadiah. Terkadang bukan dia perlu, tapi namanya hadiah, dia suka dikasih sama orang. Maka kalau kita tahu jasa orang lain sama kita, kita akan cinta sama dia. Makanya, ya, seorang suami terkadang semakin cinta kepada istrinya tatkala dia tahu bagaimana jasa istrinya yang telah mengandung anaknya, ya. Kemudian repot mengurus anak-anaknya, ya, yang telah menyiapkan makanan baginya, yang mengurus rumah tangga. Tatkala dia mengenang jasa istrinya, dia semakin cinta kepada istrinya. Jadi kita bisa mencintai seorang dengan mengenang jasa yang dia berikan kepada kita. Wajarlah, sederhana. Kita punya teman dua. Satunya kalau ngajak-ngajak tidak pernah ngajak kita makan gratis. Satunya kalau ngajak selalu traktir kita gratis. Kita cinta yang mana? Itu mantap. Ada kita punya teman dua, teman dekat. Satunya kalau ngajak, ayo kita makan. Ayo Firanda makan. Saya makan suruh bayar sendiri. Satunya kalau ngajak makan, makan, dibawakan, terus dia bayarin. Kita cinta yang mana? Yang kedua, wajar, otomatis manusiawi, ya. Ada yang baik sama kita cinta sama dia. Itu manusia, itu sangat wajar. Semakin dia banyak jasa kepada kita semakin cinta kepada dia. Itu manusiawi, ya. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, kau akan mengambil hatinya. Nah, jasa yang paling besar bagi kita di alam semesta ini jasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan kita mengikuti petunjuk Nabi, kita akan meraih kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat. Orang kalau tidak mengikuti petunjuk Nabi, dia tidak bahagia. Semakin dia menjalankan syariat Nabi, semakin menjalankan sunnah Nabi, dia semakin bahagia. Semakin bahagia. Itu di dunia. Ya. Orang beriman pasti sudah merasakan keindahan hidup di dunia, kebahagiaan. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Oh, kama qala. Sungguhnya di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak masuk di surga tersebut, dia tidak akan merasakan surga di akhirat. Artinya apa? Seakan-akan Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang beriman, menjalankan sunnah Nabi, bertakwa kepada Allah, dia pasti bahagia. Dia merasakan surga di dunia sebelum dia merasakan surga di akhirat. Nah, kalau kita mengenang jasa Nabi yang satu poin ini, di mana Nabi SAW diusir oleh kaumnya, dikatakan sebagai pendusta, dikatakan sebagai dukun, dikatakan sebagai penyihir, ya, dilukai oleh kaumnya, diusir dari kampung halamannya. Semuanya Nabi jalani demi kita, agar kita bisa merasakan indahnya Islam, ya. Agar kita bisa merasakan indahnya Islam. Kalau kita melihat perjuangan Nabi yang tidak pernah berhenti, nanti kalau antum belajar sirah Nabi, antum tahu Nabi tidak pernah istirahat. Sejak Allah berkata kepada dia, "Qum fa'anzir." Bangunlah, beri peringatan. Nabi tidak pernah beristirahat sampai dia meninggal dunia. Kenapa? Untuk memperjuangkan Islam, untuk menyampaikan Islam agar cahaya Islam bisa sampai ke seantero dunia. Agar kita orang-orang Indonesia juga bisa merasakan indahnya Islam. Maka barang siapa yang mengikuti ajaran Nabi SAW, dia akan bahagia di dunia. Terlebih-lebih ternyata di akhirat dia akan meraih kenikmatan abadi yang selama-lamanya. Dan dia akan terselamatkan dari kesengsaraan hati di dunia. Dan juga akan terselamatkan dari kesengsaraan abadi di akhirat. Barang siapa yang tahu jasa ini, dia tahu bahwasanya jasa Nabi lebih daripada jasa orang tuanya. Ya, lebih daripada jasa orang tuanya. Maka dia mengerti kenapa Nabi mengatakan, kamu harus lebih cinta kepada saya daripada kedua orang tuamu, daripada anak-anakmu, dan daripada dirimu sendiri. Jadi tidak mungkin kita bisa mengenal jasa Nabi kecuali kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa lebih cinta kepada Nabi dengan cinta yang sesungguhnya. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita untuk sesi perdana ini tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Rabu-Rabu berikutnya kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. Ustadz, apa nama buku-buku sirah yang muktamad untuk dibaca? Kalau saya anjurkan yang bisa bahasa Arab, buku sirah yang baik diantaranya adalah Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, ya, itu karangan Dr. Akram Al-Umar, ya. Itu menjadi muqarrar atau kurikulum di Universitas Islam Madinah. Dulu saya belajar waktu saya di kuliah hadis
S1 saya belajar buku ini karena ini menjadi muqarrar, jadi kurikulum bagi kita, maka kita harus baca. Ini buku bagus. Dia berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang dhaif, maka dia jelaskan ini dhaif, ini enggak bisa dijadikan hujjah, ini dhaif tapi bisa digunakan dalam sirah, ya. Buku 2 jilid. Ini bagi yang bisa bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka beli terjemahan, ya. Setahu saya buku ini belum diterjemahkan. Wallahu alam apa sudah diterjemahkan atau belum, ya. Tapi ada buku yang bagus, ya, yang standar bagi kita adalah Rahiqul Makhtum. Rahiq Al-Makhtum karangan Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, seorang ulama dari India. Itu sudah diterjemahkan sejak saya masih kuliah dulu di UGM tahun 2000, tahun 98 saya sudah dapat terjemahan buku tersebut. Tentu sekarang masih ada. Itu buku minimal kita punya buku itu. Ya, buku-buku yang lain masih banyak, ya, tapi dalam literatur bahasa Arab, ya, mungkin belum diterjemahkan. Tapi kalau antum yang belum bisa bahasa Arab, minimal punya buku itu, Ar-Rahiq Al-Makhtum, ya, tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam karangan seorang ulama India, Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Adapun kalau yang mutawwal, yang panjang seperti sirah Ibnu Hisham, ya, ini panjang, ya. Saya mau tanya bagaimana hukumnya imam yang selalu membaca surat Asy-Syarah, Alam Nashrah Laka Sadrak dan surat Al-Fil, ya, di salat berjamaah di waktu maghrib saja dan selalu dibaca di waktu salat maghrib dan tidak pernah membaca surat yang lain. Nah, ini saya juga nggak tahu kok bisa demikian, ya. Ya, coba tanyakan sama dia. Ya. Setahu saya tidak demikian, ya. Apakah dia sangat cinta kepada surat Al-Fil, surat gajah tersebut, ya? Apakah dia sangat cinta kepada surat Asy-Syarah? Ya, kalau dia mungkin cinta mungkin saja, tapi kalau ada keyakinan bahwasanya kalau baca surat ini begini-begini di waktu maghrib, maka itu bid'ah, ya. Tapi kita nggak tahu, mungkin dia suka dengan surat tersebut. Tapi tanyakan saja, Pak Imam, ini kayaknya nggak pernah rubah suratnya, ada apa gerangannya? Nggak apa-apa. Ya. Atau mungkin dia nggak punya hafalan kecuali 2 surat itu. Husnuzon saya, tapi nggak apa-apa. Kalau sah saja, ya. Nggak ada masalah. Cuma coba tanya kalau ingin tahu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi Nabi SAW mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Nabi adalah manusia terbaik. Namun dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, La tufaddiluni ala Musa. Jangan kalian memuliakan aku daripada Nabi Musa. Bagaimana menjamak 2 hadis ini? Para ulama menjelaskan maksudnya, jangan kalian mengatakan Nabi lebih baik daripada Nabi Musa dalam rangka mengejek Nabi Musa. Tidak boleh, ya. Ya, tidak boleh. Kita tidak semuanya mulia, tapi Nabi lebih apa? Mulia. Kita mengatakan Nabi lebih mulia daripada Nabi Musa bukan dalam rangka mengejek Nabi Musa, ya. Tidak. Kalau dalam rangka mengejek, merendahkan Nabi Musa, maka tercela dosa, mencela seorang nabi, ya. Tidak boleh, ya. Di kantor saya setiap hari selalu di setel radio yang ada musiknya. Sedangkan saya tahu mendengarkan musik itu tidak boleh. Saya sudah berusaha untuk mengecilkan volume radio tersebut. Namun manajer saya membesarkan kembali volume radio tersebut. Bagaimana sikap saya? Ya sudah, ya. Ya, antum sudah kecilkan, dia besar. Ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali ente yang jadi manajer. Tapi Anda bukan manajer, ya sudah, mau apa lagi? Bagaimana kiat-kiat kita agar kita bisa mencintai Nabi melebihi dari diri sendiri selain mempelajari sirah? Caranya kita menjalankan sunnah Nabi. Semakin kita jalankan sunnah Nabi, semakin cinta kepada Nabi. Kita ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Selalu kita demikian. Kenapa saya begini? Ini sunnah Nabi. Kenapa saya begini? Ini sunnah Nabi. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, lakukan. Artinya tidak ada dalilnya, silakan garuk saja. Tapi kalau bisa setiap yang kau lakukan ada dalilnya. Ya begini, kenapa? Nabi begini. Maka semakin kita menjalankan sunnah Nabi, maka semakin kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana dan seberapa sering Nabi olahraga. Nabi tiap hari olahraga ya, jalan ke sana, jalan ke sini, ke masjid, perang, jihad, ya olahraga nggak berhenti-berhenti. Tapi maksud antum kalau jogging ya, saya nggak pernah dapat hadis ya, kecuali Nabi pernah lari sama Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Jadi Nabi, kehidupan mereka sahabat dahulu membuat mereka tetap selalu apa? Berolahraga. Mereka jangan dibayangkan seperti kita ya, mereka setiap hari jalan, setiap kali gerak, mungkin pegang onta, pegang kuda, ini semua butuh apa? Butuh energi. Ya, maka meskipun tidak usah latihan, mereka sendiri sudah apa? Berolahraga. Jadi mungkin mereka punya latihan khusus seperti berenang, manah mungkin ya. Tetapi secara umum hari-hari mereka berisi dengan olahraga. Tapi kalau kita tanya, Ustadz, Nabi setiap hari jogging, saya nggak tahu dalilnya. Setiap hari treadmill belum ada waktu itu. Tapi Nabi, kehidupan dia mengkonsekuensikan dia selalu dalam kondisi apa? Bergerak, ya, kondisi bergerak. Ini banyak bertanya tentang riwayat-riwayat sirah, tapi nanti di kemudian hari kita akan jelaskan ya. Saya tidak ingin jawab sekarang. Dari hadis tentang Nabi tidak pernah mencela makanan, bagaimana jika kita telah mengikuti hadis di atas hingga akhirnya yang memberi makanan bertanya, misal istri, karena makanan tersebut tidak kita makan. Jadi istri sudah kasih makanan, terus istri tanya, gimana? Kenapa enggak makan? Apa jawaban kita? Tidak ada di kampungku. Ini semua di kampung ada, nasi, tempe, kangkung. Ya antum carilah kata-kata yang baik ya. Ya, lagi apa atau bilang aja enak tapi bagaimana? Ya susah memang kalau menerapkan hadis Nabi, susah ya. Itu susah. Ya, mungkin kita tidak bisa. Ini tidak haram mengomentari, tidak. Ini hanya menjelaskan tentang bagaimana tingginya budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai makanan pun tidak pernah beliau cela ya. Tapi kalau antum bilang sayang, masya Allah makannya enak tapi kurang garam, kan bisa aja ya. Kok lebih enak yang kemarin sayang, ini ada ya bisa jadi yang buat sayang tidak tersinggung ya. Ustaz, saya ingin bertanya, sering bertemu ayat kami ciptakan, kami turunkan dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan kami? Jadi kami dalam bahasa Arab bisa artinya pengagungan meskipun yang berbicara satu. Ya. Sebagaimana bahasa Indonesia, kita juga terkadang mengatakan apa? Kami. Maksudnya apa? Saya sendiri, kami yang ini, padahal maksudnya saya satu orang. Jadi kami tidak berarti harus banyak orang. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, terkadang Allah menyebutkan kami, maksudnya malaikat. Contoh, Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah, "Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah." Kalau kami bacakan Al-Quran, wahai Muhammad, maka ikutilah. Yang baca siapa? Malaikat Jibril. Yang mentalkin Nabi, mendikte Nabi Al-Quran siapa? Allah atau Malaikat Jibril? Malaikat Jibril. Tapi Allah mengatakan, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, kalau kami bacakan Al-Quran, ikutilah wahai Muhammad. Ini dalil bahwasanya kami di situ maksudnya apa? Malaikat. Ya, malaikat. Ya. Demikian juga dalam ayat yang lain, misalnya Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sungguh kami telah menciptakan manusia, ya. Dan kami telah mengetahui apa wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan apa yang dibicarakan oleh jiwanya kami tahu. Kemudian kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadinya. Kami lebih dekat. Kami di sini maksudnya apa? Kata para malaikat. Karena setelah itu Allah berfirman, "Idz yatalaqqal mutalaqiyani." Tatkala dua malaikat mencatat dari kanan dan kiri. Jadi kami lebih dekat tatkala malaikat. Berarti kami di situ maksudnya apa? Para malaikat. Jadi Allah tatkala mengatakan kami, bisa jadi maksudnya Allah tunggal, tetapi dalam bentuk pengagungan, dan ini juga digunakan dalam bahasa Indonesia. Kita bilang kami, terkadang kami lebih hebat daripada sekedar mengatakan saya, ya, lebih penghormatan kami. Atau kami di situ maksudnya adalah anak buah Allah, yaitu para malaikat. Dan anehnya sekarang sebagian non muslim mengkritiki orang Islam dari sisi ini.
Tuh Allah bilang kami berarti Allah juga apa? Berbilang. Padahal orang-orang Arab dahulu, Abu Jahal, Abu Lahab yang pakar bahasa Arab, tidak pernah mencela Islam dari sisi ini. Karena mereka tahu bahasa Arab kalau bilang nahnu, kami tidak mesti menunjukkan berbilang. Paham? Kenapa mereka mengkritik kami? Karena mereka nggak ngerti bahasa Arab. Kalau itu adalah celaan bagi tauhid, pasti Abu Jahal sudah protes. Muhammad, ente bilang tauhid, kenapa ente bilang Allah bilang kami? Ternyata Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah protes dari sisi ini. Paham? Karena mereka tahu bahasa Arab, kalau kita seorang mengatakan kami, itu tidak mesti berbilang. Terkadang kami maksudnya perwakilan. Contoh, seorang bupati mengatakan kami yang bangun masjid itu. Padahal tukang yang bangun setengah mati. Dia cuma apa namanya? Lihat-lihat saja. Paham? Gitu maksudnya. Saya sering baca dengar kisah meninggalnya Rasulullah SAW, namun ada kisah yang ia meninggal di pangkuan Fatimah. Enggak benar, ini hadis dustanya orang Syiah. Nabi meninggal di pangkuan siapa? Aisyah. Nabi SAW dirawat oleh istri-istrinya. Sampai akhirnya di menjelang meninggal Nabi mengatakan, Aina ana godan, besok saya dirawat di mana? Besok saya dirawat di mana? Yuridu yauma Aisyah. Nabi ingin dirawat di rumah Aisyah. Akhirnya istri Nabi yang lain paham. Mereka mengorbankan jatah nginap mereka, semuanya diberikan kepada Aisyah. Kenapa? Nabi lagi sakit parah dan Nabi ingin dirawat di rumah Aisyah. Sampai akhirnya Nabi meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Afwan Ustaz, apakah wajib seorang suami memberikan jatah bulanan kepada istri untuk jajan atau kebutuhan pakaian dan yang lainnya? Atau cukup nafkah makanan? Karena sejak nikah saya tidak bekerja lagi. Saya selalu ingat sama orang tua saya karena waktu saya sendiri saya selalu menyisihkan uang untuk bantu orang tua saya. Kalau enggak dikasih ya tidak pernah berani minta ke suami. Dan saya pernah sekali dikasih tapi saya kembalikan ke suami. Atau apa ini? Tapi sekarang tidak. Saya mau ikhtiar dagang tapi masih tahap perencanaan. Bagaimana pendapat Ustaz? Setahu saya ya, yang wajib bagi suami adalah memberikan ya kebutuhan sandang pangan apa? Papan ya. Kata Allah, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Hendaknya seorang memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia ternyata orang kaya, berikan kepada istrinya. Ya, berikan makanan, berikan minuman, pakaian, berikan emas, berikan uang jajan. Kalau dia memang punya uang berlebihan. Tapi kalau ternyata memang rezekinya sempit, maka kata Allah falyunfik mimma atahullah, maka dia berikan sesuai dengan kemampuannya ya. Seorang suami yang baik tentunya memotivasi istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka dia sisihkan uang untuk diberikan kepada mertuanya. Tentunya itu yang terbaik ya. Tapi kalau dikatakan wajib, saya tidak berani mengatakan apa? Wajib ya. Ya tapi suami istri tidak mengapa bilang kepada suami, "Mas, saya ingin berbakti sama orang tua, bisakah kau bantu?" ya. Dengan kata-kata yang lembut sambil dipijit-pijit ya. Insya Allah dikasih ya. Tapi kalau mas gimana? Ya enggak dikasih. Makanya sampaikan secara baik-baik ya. Insya Allah suami yang soleh akan membantu istrinya berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian kajian kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita kafaratul majelis, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.